Kembali lagi di channel aku, Karis Baper. Jumpa lagi ya untuk hari ini. Dan jika ingin berkonsultasi silakan hubungi nomor aku di deskripsi. Dan jika memang resonate, ambil yang bermanfaatnya aja. Dan jika memang tidak resonate, jangan dipaksa ya, karena energinya ini bersifat random, bisa terbolak-balik ya. Dan jika ingin kalian berkonsultasi silakan hubungi nomor aku di deskripsi, karena energinya ini bersifat terbolak-balik dan kalian bisa menentukan energi kalian ada di mana. Dan selalu ingat, selalu mengambil keputusan, selalu melibatkan yang maha kuasa supaya kalian terlindungi dari hal-hal yang negatif dan hal-hal yang jahat buat kalian. Oke? Kita kepoin dan kita kepoin untuk judul perasaan kamu dan perasaan dia sebenarnya, isi hatinya itu gimana, perasaan kamu juga itu gimana, perasaan seseorang yang kalian fokuskan juga bagaimana ya kan. Oke. Aduh, ini energi kalian, ini energi yang seseorang yang kalian fokuskan ya. Jadi kalian bisa menentukan, bisa kalian lihat. Oke, di bottom of the decknya ada The High Priestess. Wow, aku lihat ini memang kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir dalam perasaan kalian yang kalian miliki sebenarnya itu udah capek banget kan ya. Kalau dipikir dengan logika juga kan, selama ini kan kalian ngasih effort, selama ini kan kalian lebih ke berjuang sendiri, kalian yang lebih untuk selalu inisiatif terlebih dahulu ya kan. Dan kalian juga aku lihat ini kan lebih ke pengen banget bahagia, pengen banget untuk bersatu dalam hubungan yang selama ini gue inginkan sama lu gitu. Tapi kenapa lu itu malah seenak jidatnya lu untuk memperlakukan gue dengan yang selama ini gue kasih effort baik ke lu, selalu inisiatif selalu ke lu, dan selalu meluangkan waktu baik maupun tenaga dan segala hal lah. Namun aku lihat ini kan kekecewaan yang dia beri untuk feedback yang kalian terima ya kan, nggak sesuai dengan ekspektasi yang kalian rasakan gitu. Karena apa? Kekecewaan yang kalian rasakan karena ini kan ada sebagian kan isi dalam hatinya sebenarnya kalian kan pengen banget dalam bersatu baik maupun gimana ya gitu. Dan kalau ini energi yang kalian fokuskan seseorang ini sebenarnya ya sama aja, pengen banget untuk kayak semacam gue tuh pengen banget untuk menjalanin sebuah komunikasi baik maupun sebuah menjalanin hubungan tanpa ada perselisihan baik maupun kayak fase-fase yang selama ini gue ini ituin gitu. Tapi yang buat gue bego dalam apa ya, penyesalan yang gue rasain sebenarnya itu kan gue sendiri yang hancurin dan gue sendiri kan yang ngecewain lo gitu kan. Tapi gue tuh pengen banget untuk bersatu, tapi cuman di dalam sisi batinnya aja yang ada pengenan rasa ingin kembali dan pengen bersatu. Namun kalau kemarin abis telah menyakiti kalian dengan kayak mengghosting baik maupun menghadirkan cinta bersegi-segi ya kan. Ini kan jadi kayak berat banget kalau untuk menjalanin sebuah hubungan yang kayak membalikkan hubungan seperti kayak semula lagi gitu. Sebenarnya sih ada keinginan, cuman kalau kitanya itu udah ada karepan gitu, kalau udah ada keinginan gitu. Tapi kalau seseorang udah ada keinginan tapi nggak ada action, itu kan sama aja bohong kan ya. Tapi biasanya kan kalian lebih ke action duluan, karena ini aku lihat kan energi kalian udah capek juga ya
Jadi pendewasaan yang selama ini kalian rasakan ini udah mulai bertahap, step demi step itu dewasa udah kalian rasakan. Jadi ya udah deh, gua lebih ke surrender aja. Kalau lu datang ya udah, kalau lu nggak datang ya sudah gitu kan kalau kalian. Tapi kalau ini hanya muter-muter dalam batinnya dia aja, ada keinginan, ada perasaan makin dalam, makin sayang ke lu, tapi nggak ada gerakan untuk datang ke lu, baik maupun untuk membicarakan perasaan yang ada dalam dirinya. Cuman hanya kayak memendam rasa aja, dalam batinnya aja yang dia inginkan. Makanya kenapa koneksi ini nggak selesai-selesai, karena seseorang yang kalian fokuskan ini kan menarik-narik terus energi kalian gitu. Jadi kan ya sebel banget kan ya. Ya sebel lah, masa enggak gitu. Makanya gimana gitu ya, meskipun awalnya susah banget, awalnya apa ya, awalnya ya gimana gitu, awalnya juga bingung gitu kalau dirasain, tapi ya gimana juga ya, gue bingung dengan keadaan ini gitu. Karena ini kan aku lihat kan ada cintanya kan udah bersegi, ada juga kalian kan udah ada yang baru ya, meskipun belum ada yang resmi gitu, jadian atau kayak mana, masih PDKT kan, setidaknya kan kalian udah teralihkan dalam koneksi ini sedikit demi sedikit. Tapi kalau lihat juga kan kalian masih aja sih pengen tahu tentang perasaan seseorang yang kalian fokuskan gitu. Sama halnya dia juga seperti itu, semakin menahan perasaan dan semakin mendenial perasaan yang dia rasakan, ya kesakitan yang dia dapat. Meskipun ya kalau dilihat dari semua kayak sosmed, baik maupun dari orang-orang terdekat kayak manapun gitu ya, ancur-ancuran sebenarnya. Tapi kan ini pinter banget untuk memanipulasi keadaan, baik maupun memanipulasi perasaannya sendiri gitu kan. Ya namanya juga kalau berhadapan sama orang yang egois gitu kan gimana ya, entahlah jadinya. Oke, perasaan kamu dan perasaan dia sebenarnya, isi hatinya itu gimana ya kan. Perasaan kamu ini untuk al zodiak ya, Captain open minded, ini energi kalian. Terus ini energi yang kalian fokuskan ya kan. Tuh kan, past life relationship, the caption tuh kan bener, the caption. Wow, kenapa lagi hihi. Jadi gini, ini kan kalau kalian ini kan udah mulai ya udah pemikiran tuh lebih jernih lagi dari sebelumnya. Sebelumnya kan pemikiran kalian kan sempat butek gitu ya dalam kebucinan yang kalian rasakan gitu kan perasaannya. Namun dengan seiring berjalannya waktu kan kalian sering banget mencari pencerahan yang selama ini kalian lakukan dalam lihat pencerahan di YouTube, baik maupun di mana-mana pun deh, yang membuat kalian itu sempat bisa memfilter perasaan kalian, bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, bisa kalian pertahankan gitu. Kalau kemarin-kemarin kan mewek, nangis, apa segala macam gitu. Kalau ada satu fase-fase yang membuat kalian bingung gitu kan untuk menjalani sebuah gimana ya gitu. Jadi kalau aku lihat ini kan kalian udah lebih ke spiritual, dalam artian udah bisa merasakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang worth it dan mana yang enggak worth it. Dan intuisi yang kalian rasakan juga ini kan makin tajam ya kan. Jadi kan lebih bisa kayak semacam bisa berdamai dengan keadaan gitu. Kalau seseorang yang kalian fokuskan ini kan perasaannya kan gini, makin hari semakin gue mendenial perasaan lu, semakin gue itu menjauh dari lu. Kenapa? Perasaan gue ini makin tersiksa sendiri.
ini aja bingung, udah mulai merasakan kan. Kemarin-kemarin kan sempet apa ya, kayak bodo amat ini itu gitu kan. Kalau sekarang kan yang dia rasain, gue tuh ngerasa kehilangan banget sama lu. Kenapa coba? Malah gue tuh pengen memanifest perasaan gue tuh ke lu. Jika suatu hari nanti kalau gue udah nggak ada orang lain, baik maupun kalau gue udah bener-bener mentok banget perasaan gue ke lu, tenang aja, gue bakal datang gitu aja. Kan jadi membanggakan banget gitu kan, karena perasaannya ini saking ada rasa bersalahnya juga kali ya. Ada ya kan merasa bersalah terus nggak minta maaf, terus kan jadinya jadi nano campur aduk kan ya. Ada perasaan kangen, cinta, kangen banget, ada ngerasa bersalah banget. Jadinya itu sebuah tumbuh akan menjadi perasaan malah makin sayang ke lu tanpa dia sadari. Dulunya sih gitu, tapi semakin berjalannya waktu, apalagi kalau kalian enggak komunikasi ya, ini kalau sekalian kan enggak komunikasi sama seseorang, ini perasaannya dia ini kadang mempunyai perasaan kayak itu menghalu, kayak pemikirannya tuh gua tiba-tiba ya, kalau di waktu-waktu kosong gitu ya, seseorang kan kayak yang kalian fokuskan itu kayak mempunyai dunia sendiri. Gue inget-inget pas lu gini sama gue gitu, gue kangen banget dengan suasana kayak waktu dulu gitu. Jadinya kan membanggakan kan ya. Makanya ini selalu aja mempertahankan topengnya terus. Di saat dia seperti itu, kalian udah benar-benar bisa menjaga perasaan kalian banget, supaya kalian kan nggak mau kan kembali ke dalam sirkus yang gitu-gitu mulu ya kan. Makanya kalian ada peningkatan yang kemarin sempet kayak apa ya, bucin banget, sekarang kan udah be aja gitu, lebih menjaga diri kalian gitu kan. Ya baguslah untuk perasaan kalian yang kalian rasakan untuk saat ini ya kan. Oke. Ups, gimana ini oke lah. Di bottom of the decknya ada take time to breathe out. Wow kan, selalu aja gimana namanya juga, kalau kita berdealing sama orang benar-benar childish banget ya, tidak bisa diajak kompromi dengan baik-baik, maunya seenak jidatnya aja, maunya dengan enak-enaknya aja, nggak mau berjuang dalam suatu hubungan yang dia lakukan ke kamu gitu. Tapi kamu kan selalu kasih effort mulu, selalu inisiatif duluan mulu, tapi kan masa gue harus berjuang lagi? Ya lu lah gantian gitu kan. Kalau gue lihat ini perasaan yang gue lihat ini perasaan kalian gitu. Jadi makanya kalian lebih menjaga diri kalian sih, aku lihat lebih ya udah deh. Lagian gue udah capek sih kalau diterusin dengan koneksi ini. Gue nungguin lu nya kagak datang, gue kayak apalagi kalau kalian pernah memiliki suatu komitmen yang dia hancurkan gitu ya. Tapi kalian kan ingin menjaga banget perasaan dan ingin menjaga banget komitmen yang dia lakukan ini gitu. Tapi masa gue harus berjuang lagi gitu kan, perasaan yang kalian rasakan gitu? Enggak, capek juga. Masa gue berjuang aja terus, kapan lu berjuang ke gue gitu? Kalau aku lihat sih gitu, lebih kan jadi lebih bisa menstabilkan ke logika dan perasaan, kan bisa balance. Kalau aku lihat sih seperti itu, udah mulai bisa jadi lebih baik sih dari kemarin gitu yang sempat bucin banget. Sekarang kan lebih bisa menggunakan ego dan perasaan kalau aku lihat ini gitu.
Tapi kalau seseorang yang kalian fokuskan ini ya kan, bisanya tuh hanya pasrah mulu gitu, surrender terus apa ya, kalau nanti kalau jodoh kan pasti dia didatangin ke gue lagi gitu. Tapi kalau misalkan kita berharap kita jodoh tapi kalau kitanya enggak ada suatu kayak semacam berjuang, gimana perjodohan dan penyatuan akan bisa tersatukan kan ya. Karena gini, kita kalau kita selalu beraction gitu tapi kita nggak ada tindakan, gimana Tuhan bisa membolak-balikan perjodohan itu akan datang gitu ya. Tapi kalau kita udah berjuang terus, kalau hasilnya udah kita pasrahkan sama yang maha kuasa hasilnya. Tapi kita kalau udah berjuang dari ketulusan, pasti hasilnya akan melebihi sesuai ekspektasi kita ya kan. Makanya seseorang ini ya ketakutan dalam dirinya sendiri, ketakutan dalam pemikirannya sendiri gitu. Karena apa? Ketakutan yang dia miliki ini dikuasai dengan egonya. Makanya kalau dia pengen sesuatu hal yang membuat resiko itu, dia tuh mikirnya gini, kalau gue berjuang ke lu, apa lu mau langsung terima ke gue? Kalau gue berjuang atau baik maupun ngasih sinyal ke lo, apa lo langsung mau terima ke gue? Ya nggak harus kayak gitu juga, keles ya kan jadinya greget banget kan ya. Makanya jadinya ya udah deh gitu, ya udah. Tapi kalau batinnya tersiksa buat apa ya kan? Jadi kan susah tidur kalau nggak gitu, gelisah kalau nggak gitu. Aku lihat ini kan kadang membuat apa ya, suatu perasaan itu jadinya nggak tenang gitu ya. Meskipun mencoba untuk tenang, tapi kalau hati rapuh gimana coba ya gitu jadinya kan, membanggongkan ya kan. Kita lihat satu kali lagi perasaan kamu dan perasaan sebenarnya, isi hatinya, perasaan kamu dan perasaan dia sebenarnya, isi hatinya itu juga gimana. Perasaan kamu, kalau perasaan kamu sih udah benar-benar bisa itu. Udah deh, ini aja tuh kan. Ada Four of Pentacle di bottom of the decknya, ada Four of Wands tuh kan. Berharapnya nih, bentar ini aku bacain dulu ya untuk energi yang kalian fokuskan. Ini untuk energi kalian. Kalau aku lihat ini ya, memang ada the Fool, ada the Moon tuh kan ya. Meskipun kalian kan ini udah benar-benar bisa ada keinginan untuk memulai suatu hubungan yang baru, memulai suatu hubungan energi yang semua serba baru lah. Karena ini kan kalian ya, meskipun kalian sempat kadang keingat dia gitu, kadang sering menoleh ke belakang, tapi kan keinginan untuk ke depan ini kan memulai sebuah hubungan baru, memulai sebuah hubungan orang baru sih, udah mulai ada peningkatan yang selama ini kalian membuat kalian kan terpuruk. Ini kan kalian udah bisa mampu untuk melangkah ke hal yang baik, dan toksik yang selama ini kalian bucinin gitu, sekarang kan udah mulai mampu kalian tinggalkan kan ya. Ya meskipun banyak banget cobaan yang sempat membuat kalian stuck dalam satu fase yang membuat kalian itu makin down dulu seperti itu. Sekarang udah banyak cari pencerahan, cari sana sini, dikasih masukan sana sini, jadi mulai tersadarkan kalau seseorang yang apa ya, kalau kita mempunyai hubungan yang sefrekuensi itu bukan halnya kita akan
difokuskan untuk penyatuan, tapi sefrekuensi itu kan hanya penyatuan sesaat. Tapi kalau benar-benar hubungan kedewasaan yang bisa kayak menyikapi masalah dan kayak semacam menerima satu sama lain dengan kondisi apapun itu, yaitulah akan namanya cinta yang benar-benar tanpa syarat gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu, pemikiran kalian udah benar-benar ya udah deh gitu, udah ke pasrah aja gitu, karena kecapean yang kalian rasakan udah capek semua gitu kan. Kalau seseorang ini ya bingung mulu, ada juga yang insecure, ada juga yang perasaannya itu gue pengen datang ke lu tapi gue insecure dengan kondisi ini gitu. Ada sebagian ya seseorang kan yang kalian fokuskan ini kan kayak memfokuskan ke cuan, lebih memfokuskan ke finansial, karena ada sebagian kan finansialnya kan agak lumayan sedikit down gitu. Jadi kayak hati dan perasaan itu kan batinnya kan tersiksa. Jadi batin tersiksa tapi nggak ada nggak ada kayak semacam gue itu pengen bersatu ke kalau ini aku lihat kan kebersatuan kan pengen banget sama kalian, karena kebahagiaan itu kan dia tuh kayak yang dia rasain itu, kebahagiaan itu ada di dalam diri lo gitu. Namun gue tuh berat banget gitu memikul sebuah kayak persoalan yang gue rasain ini gitu. Makanya gue lebih gue lebih memanipulatif aja perasaan gue daripada nanti gue datang gitu. Jadi ya tunggu divine timingnya aja. Kalau nunggu divine timing mulu terus gimana bisa hasil yang baik lu rasain gitu kalau lu ada ketakutan mulu gitu kan ya. Katanya itu cinta, tapi kalau ketakutan mulu yang lu duluin, gimana ada penyatuan dan kebahagiaan yang lu rasain ya kan. Ya udah deh, aku harap readingannya cukup sampai di sini ya. Dan jika memang resonate terima kasih, dan jika memang tidak resonate ambil yang bermanfaatnya aja. Dan ingat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih udah menonton di channel aku, dan video aku selalu kalian dukung. Oke, terima kasih, bye bye.